harapan yang mereka titipkan itu adalah harapan-harapan yang bukan tentang dirinya saja. Salah satu beban moral yang besar yang saya rasakan itu justru itu. Ya. Ketika pergi ke banyak tempat, bertemu dengan masyarakat kebanyakan, lalu mereka menitipkan harapan. Ya. Dan di situ saya merasakan betul apa yang sesungguhnya menjadi harapan, apa yang sesungguhnya menjadi permasalahan. Dan saya pribadi menempatkan ini bukan sebagai perjalanan politik, tapi menempatkannya sebagai perjalanan spiritual. Dan itulah perjalanan selama 1 tahun di berbagai wilayah di Indonesia. Itu sebabnya kenapa sesudah selesai proses ini, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan yang dititipkan kemarin. Gue bakal breakdown gimana ucapan Aba Anis ini bukan sekadar kalimat politik, tapi kayak curhatan orang yang lagi ngejalanin ibadah sosial skala gede. Pertama, bagian harapan bukan tentang diri sendiri. Biasanya orang politik tuh mikir, apa yang gue dapat? Tapi ini malah dibalik, apa yang dititip? Ini jarang, bro. Kedua, tentang beban moral. Ini bukan beban kayak kerjaan numpuk, tapi beban moral tuh beratnya batin. Karena yang nitip harapan tuh orang kecil, yang sehari-hari hidupnya penuh perjuangan. Ketiga, perjalanan politik, perjalanan spiritual. Ini bagian paling dalam sih. Kalau lo ke pasar, ke desa, terus lo disambut orang cuma karena mereka percaya lo bakal bantu, itu bukan pencitraan. Itu spiritual. Keempat, tanggung jawab setelah kampanye. Yang keren, setelah kampanye selesai pun, dia gak ngerasa bebas. Justru merasa harus jaga amanah. Gak banyak politisi kayak gitu sekarang. Video ini bikin gue mikir ulang sih. Kadang kita cuma lihat angka-angka survei atau debat panas di TV. Tapi lupa, politik itu juga soal nurani, soal komitmen, soal perjalanan batin. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, jangan lupa share ke temen lo yang butuh denger yang adem-adem tapi dalam. Subscribe juga, karena kita akan terus bahas politik dengan hati, bukan cuma narasi.